Saya punya gambaran yang lebih jelas. Kelihatan ya? Ya Bu, sudah Pak. Jadi tadi sebenarnya kalau kita mau paradigma Barat ya kita harus melepaskan dari neokolonialisme paradigmatik, gitu ya. Seperti apa ya? Saya kemarin sudah jelaskan ya, tahun 45 sampai 93 kita merdeka. Tahun 45 sampai 93 kita didominasi oleh paradigma positif, gitu ya. Sehingga itu menjadi mendarah daging. Cara berpikir kita sebab akibat dan proyeksi saja, proyeksi pertumbuhan dan lain-lain. Nanti muncul 93 sampai 2010 paradigma Barat, paradigma modern, gitu ya, dan pasca modern. Nah, 2010 sudah mulai muncul paradigma yang baru. Nah, sebenarnya kalau kita mau detailkan, gitu ya, paradigma modern itu munculnya dari mana? Dari Renaissance itu. Osmosis ya, proses osmosis dari paradigma yang sebelumnya ya Islam, peradaban besar, India, Cina dan lain-lain, kemudian ini dikonstruksi menjadi cara berpikir Barat. Sehingga nanti muncullah yang namanya di masa kolonialisme itu adalah kolonialisme sains. Ya. Lewat apa? Penjajahan fisik langsung. Makanya Jawa bisa dipotret oleh orang Belanda, gitu ya, orang Belanda, dan itu diyakini sebagai sebuah kebenaran. Nah, ketika merdeka ada neokolonialisme, gitu ya, neokolonialisme dan nasionalisme itu bercampur menjadi satu. Kita merdeka secara fisik, tapi pikiran kita masih dikuasai oleh sains, kebudayaan, kuasa dan kebijakan negara yang berbasis pada cara berpikir Renaissance. Kalau mau didetailkan ya neokolonialisme itu ya neokolonialisme filsafat melalui paradigma sains, neokolonialisme politik, ekonomi melalui internasionalisasi kebijakan, dan neokolonialisme kebudayaan melalui universalisme pendidikan dan kesenian. Makanya kampus-kampus kita itu kan sangat barat sentris. Ya, itu yang kemudian merubah. Nah, bagaimana perkembangan sains kita ya? Kalau kita masih menggunakan multi paradigma sains berbasis paradigma modern, maka kita sebenarnya akan melihat Indonesia ya dipotret berdasarkan paradigma modern tadi dijelaskan Bu Ari. Tapi kalau yang kuning itu kita multi paradigma sains itu merayakan kebebasan dan paradigmanya campuran. Indonesia dipotret berbasis pada campuran paradigma, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan proses osmosis, gitu. Nah, siapa yang kuat? Osmosis ya yang kuat yang paradigma yang dominan tetap aja, artinya kita dipotret memotret realitas Indonesia tetap dengan cara berpikir Barat meskipun Indonesia masuk. Makanya kita perlu keluar dari neokolonialisme itu dengan menegaskan paradigma Nusantara sebagai sentral pemikiran sains dan teknologi, sehingga Indonesia itu ya memiliki jati diri Nusantaranya sendiri yang paradigmanya dijadikan paradigma Nusantara dijadikan dasar untuk memotret realitas berbasis pada paradigma Nusantara itu. Saya kira itu sih, jadi ada 3 leveling gitu ya. Kita masih di mana? Nah, silakan. Nah, tadi Bu Ayu sudah kelihatan gitu ya, sudah keluar dari neokolonialisme gitu ya, menggunakan cara berpikir Pak Cokro. Nah, kita lihat nanti bagaimana perkembangan selanjutnya. Saya kira itu sih penjelasan saya secara singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.